Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saudaraku seiman, rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah adalah harapan setiap manusia. Tapi di antara mereka ada yang tidak mampu mewujudkan, bahkan kehilangan arah di tengah proses berumah tangganya. Hal itu karena difaktori oleh beberapa hal. Di antaranya ketika dia menikah tidak memiliki tujuan yang jelas. Tujuan itulah yang mengarahkan orang itu pada koridor yang benar, pada arah yang benar. Kenapa kita harus menikah? Dan kenapa saya harus melangkah menikah? Islam telah memberikan satu tujuan jelas di dalam menikah, yang tidak lain tidak bukan mewujudkan, merealisasikan agama dan akhlak. Makanya ketika Rasulullah SAW mengarahkan pada wali untuk menikahkan anaknya, Rasulullah menetapkan kriteria utama pertama adalah pernikahan dasar agama dan akhlak. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu fa in lam taf'alu fasatakunu fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid. Jika telah datang kepadamu seorang yang baik akhlak, agama dan akhlak, maka nikahkanlah. Kalau tidak, maka akan terjadi fitnah dan kehancuran besar di muka bumi. Makanya perempuan pun dinikah utama pertamanya adalah fadfar bidzatid din taribat yadak. Pilihlah yang punya agama, kalau tidak akan terjadi kerusakan. Faktor yang kedua, rumah tangga itu kehilangan arah. Kedua mempelai, kedua belah pihak, kedua pasangan mengikuti bisikan syaitan. Karena syaitan itulah yang berharap rumah tangga kita itu pecah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadisnya, Inna iblisa wada'a arsyahu 'alal ma' fayabuthu sarayahu min huna fa aqrabuhum minhu manzilatan a'zamuhum fitnatan. Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air dan menyebarkan bala tentaranya dari sana. Dan sesungguhnya di antara tentara paling besar, paling dekat posisinya dengan iblis adalah yang paling hebat fitnahnya. Satu setan melaporkan, saya telah membuat fulan begini begitu, diremehkan oleh iblis. Saya telah membuat murtad, saya membuat ini, diremehkan oleh iblis. Satu setan yang mengatakan, tidaklah aku tinggalkan dua insan suami istri, melainkan telah bercerai. Maka setan itu dipeluk, dirangkul dan dikatakan, ni'ma anta, sebaik-baik tentara adalah kamu. Inilah yang harus kita perhatikan. Kadang sebagian istri atau suami lupa akan musuh yang sebenarnya, yaitu syaitan. Bahkan suaminya dijadikan musuh, istrinya dijadikan musuh, anaknya dijadikan musuh, bahkan orang tua mertuanya dijadikan musuh. Lupa musuh yang sebenarnya, yang hakiki, yaitu iblis bersama bala tentaranya. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, kenapa rumah tangga itu kehilangan arah? Karena berubah orientasi. Ya, yang dulu orientasinya agama, sekarang adalah orientasinya dunia. Yang dulu orientasinya adalah cita-cita luhur, ingin melahirkan generasi-generasi yang kokoh kuat, ternyata menjadi rumah tangga yang pragmatis. Maka akhirnya buyar,
akhirnya hilang keseimbangan rumah tangga tersebut. Dan yang keempat, ini yang paling terpenting, yaitu faktor campur tangan orang lain. Campur tangan pihak luar inilah yang membuat rumah tangga itu disorientasi, kehilangan arah. Karena bisikan-bisikan entah itu dari teman, tetangga, mempengaruhi pikiran dan akhirnya juga kebijakan-kebijakan rumah tangga dia. Maka akhirnya rumah tangga tidak menemukan ketenangan dan kebahagiaan karena orang lain mengatur-atur kehidupan kita. Orang lain mengarah-arahkan tujuan kita yang mungkin ke kanan, dia ke kiri. Dan yang terakhir, kenapa rumah tangga itu kehilangan arah? Ini yang harus kita kuatkan. Ini yang harus kita ulas lagi, kita evaluasi, yaitu apa? Kedua mempelai sudah mulai malas untuk mengikuti, menghadiri kajian-kajian, menimba ilmu. Karena tidak ada sesuatu kebaikan, termasuk kebaikan rumah tangga tanpa ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukankah mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah akan difahamkan agama, termasuk kebaikan rumah tangga kita. Makanya Imam Asy-Syafi'i menegaskan, "Man arada dunya fa 'alaihi bil ilm." Siapa yang menginginkan dunia, hendaknya dengan ilmunya. Maksudnya menginginkan kebaikan dunia, hendaknya dengan ilmunya. "Wa man arada al-akhirata fa 'alaihi bil ilm." Siapa yang menginginkan kebaikan akhirat, hendaknya dengan ilmunya. "Wa man aradahuma." Siapa yang menginginkan kebaikan keduanya, hendaknya dengan ilmunya. Insyaallah ketika kita itu amalkan, kita pahami 5 hal tersebut, rumah tangga kita akan tetap di dalam koridor yang kita inginkan. Kalau tidak, maka akan kehilangan arah dan akhirnya akan oleng, akhirnya bubar. Nasallallahu al-afiyah. Demikian, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullahal azim. Innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.